tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia. Nah, teman-teman, korupsi merupakan salah satu masalah terbesar dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Nah, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat pembangunan, teman-teman. Nah, karena dampaknya yang luas dan sistematis, korupsi tidak diperlakukan sebagai kejahatan biasa. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang memiliki aturan, mekanisme, penanganan, serta lembaga penegak hukum yang berada dari tindak pidana umum. Nah, dalam video ini pun saya akan menganalisis 3 hal utama, yaitu perkembangan sejarah pengaturan korupsi di Indonesia, alasan mengapa korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, nah, serta sebagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat terlihat dalam perilaku yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, untuk memahami korupsi sebagai tindak pidana khusus ini, kita perlu melihat bagaimana regulasi korupsi berkembang dari waktu ke waktu. Seperti yang ke-1 itu ada masa awal kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan ini, korupsi sebenarnya sudah dapat dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut itu KUHP. Nah, khususnya terkait penyalahgunaan jabatan oleh pejabat ini, namun aturan tersebut masih dianggap tidak cukup kuat karena korupsi memiliki karakter yang lebih kompleks dan terorganisir. Nah, yang kedua ada di tahun 1957 sampai peraturan penguasa militer. Nah, pada masa ini pemerintah mulai menyadari bahwa korupsi menjadi ancaman serius terhadap negara. Oleh karena itu, diterbitkanlah peraturan khusus pemberantasan korupsi oleh penguasa militer. Nah, namun regulasi ini masih bersifat darurat dan belum sistematis, teman-teman. Nah, yang ketiga ada di tahun 1971 tentang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang di dalamnya undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang secara khusus mengatur korupsi sebagai tindak pidana tersendiri. Namun dalam praktiknya, undang-undang ini dianggap kurang efektif ya, teman-teman, karena yang satu itu definisi korupsi masih terbatas dan penegak hukumnya masih lemah. Terus ada juga korupsi semakin berkembang secara sistematis. Nah, maka dari itu dalam praktiknya undang ini dianggap kurang efektif ya. Dan yang keempat ada reformasi di 1998, teman-teman. Yaitu setelah reformasi tuntutan pemberantasan korupsi semakin kuat. Nah, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu undang-undang ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, teman-teman. Nah, perubahan ini pun dilakukan karena yang ke-1 itu ada korupsi semakin kompleks. Terus diperlakukan aturan pembuktian yang lebih kuat dan diperlakukan jenis pidana yang lebih berat, teman-teman. Nah, yang kelima ada pembentukan lembaga khusus. Untuk memperkuat penegakan hukum korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK ya, teman-teman. Nah, pembentukan lembaga ini menunjukkan bahwa korupsi dianggap extraordinary crime yang memerlukan penanganan luar biasa. Nah, mengapa korupsi termasuk tindak pidana khusus? Nah, di sini korupsi itu dikategorikan
Nah, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana biasa, teman-teman. Yang ke-1 ada dampak yang sangat luas. Korupsi tidak hanya merugikan satu individu, teman-teman, tetapi dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat secara luas. Misalnya seperti dana pembangunan disalahgunakan. Ada juga anggaran pendidikan atau kesehatan dikorupsi. Nah, akibatnya pembangunan menjadi terhambat dan kesejahteraan masyarakat menurun. Nah, yang kedua dilakukannya oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, teman-teman. Banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan. Contohnya seperti pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola anggaran negara. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini membuat korupsi sulit dideteksi. Dan yang ketiga itu bersifat sistematis dan tersembunyi, teman-teman. Korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan terselubung, misalnya seperti melalui proyek fiktif, manipulasi laporan keuangan, kerjasama antara pejabat dan pihak swasta. Nah, karena sifatnya yang tersembunyi, pembuktian korupsi seringkali membutuhkan metode khusus seperti penyadapan dan pembalikan beban pembuktian. Dan yang keempat ada analisis unsur korupsi dalam kehidupan nyatanya. Di sini kita untuk memahami korupsi secara lebih konkret, kita dapat melihat bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi muncul dalam praktik sehari-hari. Nah, dalam praktik sehari-hari itu yang pertama ada suap menyuap, teman-teman. Contohnya seperti seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat agar memenangkan proyek pemerintah. Dan saya rasa hal seperti itu sangat lumrah ya. Bukan hanya di pemerintah pusat atau di yang lebih tinggi-tinggi. Bahkan di pihak desa-desa pun yang masih bawah itu udah ada suap menyuap untuk memenangkan proyek-proyek pemerintah itu. Gitu, teman-teman. Nah, seperti dalam kasusnya terdapat unsur pemberian sesuatu, tujuan mempengaruhi keputusan pejabat, terus ada juga penyalahgunaan jabatan. Nah, dalam kasus ini kita bisa ditanyakan ke teman kita ya yang kerja di salah satu perangkat daerah. Oke ya itu. Mungkin bisa ditanyakan. Tapi saya rasa beliau itu sangat amanah ya. Beliau sangat amanah kepada masyarakat ya. Nah, perilaku ini pun memenuhi unsur tindak pidana suap dalam korupsi. Yang kedua ada sorry teman-teman. Yang kedua itu ada pungutan liar. Nah, contohnya petugas pelayan publik itu meminta sejumlah uang agar proses administrasi dipercepat. Seperti yang Bapak dosen yang pernah kita alami itu, yang membuat SIM. Nah, itu salah satunya contohnya di situ ya. Nah, walaupun sering dianggap sebagai hal biasa, praktik ini sebenarnya dapat termasuk tindak pidana korupsi juga, teman-teman. Karena penyebabnya itu ada penyalahgunaan jabatan, terus ada keuntungan pribadi dari jabatan publiknya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada penyalahgunaan jabatan. Nah, contohnya seorang pejabat menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Nah, hal ini memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, terus merugikan keuangan negara. Nah, perilaku tersebut bentuk korupsi yang sering terjadi dalam praktik pemerintahan, teman-teman. Nah, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana khusus, teman-teman ya, karena memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan biasa, baik dari segi dampak pelaku maupun cara pelaksanaannya, teman-teman. Nah, perkembangan regulasi korupsi di Indonesia ini menunjukkan bahwa negara terus berupaya memperkuat sistem hukum untuk memberantas korupsi, mulai dari aturan dalam KUHP,
kemudian undang-undang khusus pemberantasan korupsi, hingga pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada hukum dan lembaga penegak hukum juga teman-teman, tetapi juga pada kesadaran dan integritas masyarakat dalam menolak segala bentuk praktek korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.